Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kita panjatkan sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memerintah supaya hambanya pandai beramal saleh sepanjang hayat di kandung badan. Allah perintah yang demikian itu kepada kita, supaya di dunia hidup kita tenang, tentram, dan sejuk. Lalu di akhirat nanti, kita jadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera abadi, kita sajikan kepada Rasul, sang uswah, suri tauladan kita bersama. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi yang agung dan suci, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, tersenyum rasanya bibir kita mendengar sebuah kisah. Kalau di zaman modern seperti sekarang ini, masih ada orang yang ingin memperkaya diri dengan cara-cara memperoleh ilmu yang sesat. Sekali lagi, tersenyum barangkali kita. Tapi itulah realita kehidupan masyarakat. Bukan hanya 1, 2, 3 orang yang menganut ilmu itu. Malah banyak di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah serba modern. Orang-orang mencari harta yang sesaat itu dengan cara-cara yang tidak sehat. Sang sutradara mengisahkan di dalam sinetron ini, Rusdi, orang yang serakah, tidak kenal halal haram. Ia cari ilmu yang sesat itu. Yang penting, kepentingan sesaat, mendapatkan harta sebanyak-banyaknya ia peroleh. Istri dan anaknya yang saleh tidak pernah tahu itu. Tetapi itu dilakukan begitu halus caranya oleh Rusdi, orang yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya itu. Apa akhir dan perjalanan cerita ini? Mari kita tonton bersama-sama dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah yang banyak dari sinetron yang kita saksikan sekarang ini. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara-saudara. Yo, stop. Sini aja, yuk. Beli barang apa aja toh, Pak? Ya, lihat aja nanti lah. Banyak. Gimana, Pak? Yuk, langsung masuk dalam. Gimana, Bu? Wah, barang-barang pilihannya si Hani ini kayaknya bagus-bagus ya, Pak. Kamu tahu sendiri kan si Hani, kalau permintaannya nggak diturutin, bisa ngamuk-ngamuk. Oh, Pak, bukan cuma si Hani, apalagi si Roni itu. Kalau sampai nggak diturutin, bisa kunci kamar dia seharian. Iya. Hati-hati, Pak. Ya. Wah, bagus ya, Pak. Tetangga kita dapat proyek baru tuh. Proyek apaan? Dia kan cuma jualan soto di pinggir jalan. Tapi Mbak, denger-dengar sotonya laku keras loh Mbak. Iya, emang laku banget. Tapi mana kita tahu kalau dagangannya pakai begituan. Saya benar-benar nggak tahu loh. Yang ngomong bukan saya, tapi ada yang bilang kalau dia itu punya piaraan. Sejenis tuyul atau dedemit gitu. Ibu-ibu, daripada ngomongin tuyul sama dedemit, mendingan belanja sayur. Tahu aja Bang Mamat, Tahu aja sih. Pada lagi dia makan, mendingan. Bisanya sirik aja sih lihat barang-barang ini. Udah, Ibu. Udah, nggak usah ngomong gitu ah. Udah, diam. Gimana? Udah beres semua nih? Udah, Pak. Ya udah. Pak, saya langsung permisi. Iya. Pak. Ini. Makasih, Pak. Nggak usah, Udah, Pak. nggak apa-apa. Ini ambil. Makasih, Pak. Iya. Makasih ya, Mas. Ayo masuk. Tuh, 1000 aja deh. Tomat ada. Kecil amat kayak yang jualan Bang. Kecil jambunya, tapi rasanya dong. Bos, harganya berapa duitnya? 1000. Harganya berapa Bang? 1000 ini. Nggak udah lah, Bu. Ibu nggak perlu dengerin omongan tetangga di sini. Yang penting kan kita tidak merugikan mereka. Ah ya Bapak bisa ngomong gitu. Lah aku yang tiap hari di rumah, aku tiap hari kalau mau keluar ketemu mereka lagi. Ya udah. Kalau gitu Ibu nggak usah keluar rumah. Gampang. Oh,
Jadi Bapak mau kalau Ibu di rumah terus? Bapak seneng kalau aku kayak di penjara di rumah? Maksud Bapak bukan begitu. Tapi Bapak juga kesel kalau tiap hari dengerin mereka ngomong kita ini punya ilmu hitam segala. Dudung. Ya, Dung. Ada apa? Hah? Udah habis? Syukur. Ya udah, kamu beresin aja tempatnya ya. Yuk. Coba, Bu. Dudung. Jam segini dagangan kita sudah habis. Padahal tadi Dudung itu minta tambah ayam sampai 2 ekor. Alhamdulillah ya, Pak. Kalau rezeki emang nggak kemana ya, Pak. Waalaikumsalam. Ada, Pak. Hai penguasa jagat raya, setan yang melingkari jagat raya, yang melingkari alam semesta. Terimalah persembahanku. Ini merupakan persembahan yang terakhir. Dan jika kamu merasa kecukupan, persembahan ini akan kualihkan kepada orang lain. Terima kasih banyak, Mbah. Terima kasih banyak. Ilmu pelaris yang aku berikan kepadamu masih banyak yang membutuhkan. Kamu harus rela melepaskan. Iya, Mbah. Saya mengerti, Mbah. Terima kasih banyak. Segala tumbal akan mereka penuhi. Tapi ingat, kamu harus tetap memberikan darah segar pada setiap tahun. Paham? Paham, Mbah. Paham? Paham, Mbah. Ustadz Marwan, Pak. Aduh, astaga, Bapak lupa. Bapak ini ada janji sama dia mau ngasih uang sumbangan buat bikin tempat wudhu di musola. Ya udah, Pak. Cepet sana. Sepertinya Pak Ustadz ada keperluan lain. Iya. Bapak pergi dulu, Bu. Ustaz. Sudahlah, Pak Danu. Tabahkan hati Bapak. Semua ini sudah menjadi kehendak Allah. Takdir memang di tangan Allah. Tapi kenapa kematiannya harus seperti ini, Pak Ustadz? Jangan menyalahkan kuasa Allah, Pak Danu. Setiap manusia hanya bisa berharap. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana cara kematian itu datang merenggut kita. Hanya Allah yang tahu. Tabah ya. Iya, Pak Ustadz. Kemarin masih sempat main sama Mas Hari. Kelihatan tua, nggak wajar. Bapak-bapak, kita masuk ke dalam dulu ya. Bang,
Siapa yang meninggal, Bang? Anaknya Pak Danu. Anaknya Pak Danu? Sakit apa? Romani sih nggak ada yang sakit, kan? Itu dia yang bikin heran, Bang. Kayak ada yang ngerjain. Dikerjain? Maksud lu berdua, dia kena guna-guna? Alias disantet? Astagfirullahaladzim. Dalam sebuah firman-Nya, Allah telah menjelaskan, jika kamu mensyukuri akan nikmat yang kuberikan, niscaya aku akan menambahnya. Tapi jika engkau ingkar, sesungguhnya lah azabku sangat berat bagimu. Nah, ayat ini menjelaskan, seandainya kita ingin bercita-cita menjadi hidup kaya dan makmur, itu harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama, atau dengan cara-cara yang halal. Jangan dengan menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama atau dengan cara yang haram. Apalagi sampai menggunakan ilmu hitam. Ini benar-benar sudah mensekutukan Allah. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buju Buneng, nggak ada orang sama sekali. Apa ibu-ibunya pergi tur kali ya? Apa udah ada yang lewat? Gua muter sini, lewat sini, sama sekali nggak ada berwarna kuning. Yur, sayur. Bu Rusdi, sayur bu, segar-segar bu. Yur, sayur. Hah? Astagfirullahaladzim, belatung, banyak banget belatung. Dari mana datangnya ya? Ih, serem ih. Amit ya Bang Bayi. Gua mah nggak mau kayak pakai piara-piara gituan. Ih, takut ih.
Tunggu sadar kalian. Bu, TV di kamar Hani emang bagus, Bu. Tapi sayang belum komplit, soalnya belum ada VCD-nya. Ya udah, Bu, kamu ambil aja tuh yang di ruang tamu. Toh Bapak sama Ibu juga jarang nonton VCD. Ibu sama Bapak emang jarang nonton VCD. Tapi gimana, Bu, sama Roni? Dia kan nggak pernah mau ngalah kalau... Ya udah deh, nanti biar Ibu yang ngomong sama adikmu gimana? Kenapa nggak beli yang baru? Kamu ini kalau ngomong enak bener. Dari mana uangnya? Kamu kan tahu bapakmu itu cuma jualan soto ayam. Bu, tapi Bapak itu banyak uangnya loh, Bu. Swear Hani nggak bohong. Hani pernah lihat Bapak lagi ngitungin uang di kotak. Hani nggak bohong. Bener, Bu. Hani bener. Roni suka ngeliat Bapak lagi ngitung duit. Terus jumlahnya itu banyak banget, Bu. Kira-kira kalau beli mobil baru, pasti bisa, Bu. Kamu... Kalian ini ngomong apa sih? Udah, sarapan cepat. Habis itu berangkat ke sekolah. Hah? Bapak punya uang banyak? Ya Allah, dari mana ya? Simpanannya? Atau... kunci kamar rahasia Bapak ya? Bapak lagi keluar rumah. Anak-anak bilang di dalam kotak milik Bapak ada uang yang banyak. Kenapa Bapak? Mau apa, Bu? Hah? Bapak kasih tahu ya, ini kamar khusus buat Bapak ibadah. Jadi kalau tidak penting benar, Ibu dan anak-anak jangan pernah masuk kemari. Mengerti? Memangnya ada apa sih, Pak? Udah, nggak usah banyak tanya. Hanya itu permintaan Bapak. Gampang kan? Astaga, kenapa sih masih ngomongin soal itu lagi? Soal uang, soal duit. Sudah berapa kali Bapak bilang, Bapak tidak punya uang seperti yang Ibu bicarakan. Tapi anak-anak bilang, kalau Bapak uangnya banyak, sampai bisa beli mobil, masa anak-anak bohong? Hah? Terserah anak-anakmu bohong atau tidak. Yang jelas Bapak tidak punya uang. Jelas.
Sialan, kenapa aku lengah? Kenapa anak-anak bisa melihat aku kalau aku lagi ngitung uang? Bu! Bunga, Bu! Bu! Apa betul Bapak tidak punya uang? Apa benar yang dikatakan orang-orang kalau Bapak itu punya ilmu? Kalau tidak, dari mana datangnya uang-uang itu? Untuk apa Bapak merahasiakan uang itu pada istrinya? Banyak sekali belatung di sini. Dari mana belatungnya? Ya Allah, Masya Allah, banyak sekali. Emangnya ada yang tidak suka sama keluarga saya? Rasanya tidak mungkin. Kalau Bapak memang begitu, kenapa selama ini aku tidak pernah tahu? Kenapa aku nggak pernah curiga bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang telah menyekutukan Allah? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.